Halo Kak Novi. Halo Kak Li. Halo semuanya. Halo semuanya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Sudah ada sukacita? Kalau masih ada yang belum, mari kita tangkap sukacita. Oke, ayo Kak Novi ya, tangkap sukacita ya. Oke. Tangkap sukacita. Halo. Masukkan di hati. Mari sebarkan Kak Novi. Kita bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu beserta kita. Mari kita nyanyi jalan serta Yesus. Asik. Oke Kak Lid. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hari-hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Biar kita bukan cuma belajar, tapi kita merindukan Roh Kudus itu sendiri memenuhi setiap hati kita. Mari kita mau menyembah Tuhan, mau mengundang Roh Kudus itu memenuhi kita. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwamu, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Mari rindukan lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwamu, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Penuhiku Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. Herodes adalah raja yang sedang berkuasa saat itu. Tapi dia bukan raja yang baik, dia raja yang kejam, dia raja yang keras, dia jahat. Bahkan dia rela membunuh orang yang kira-kira membahayakan menurut dia. Herodes membunuh salah satu murid Yesus yang bernama Yakobus. Dia membunuh Yakobus dengan pedang, sangat kejam. Dan tidak hanya itu, satu hari dia merasa bahwa sepertinya apa yang aku lakukan kepada Yakobus dengan membunuh Yakobus ini menyenangkan banyak orang. Oh ya, dia bukan hanya raja yang kejam, tapi Herodes juga adalah raja yang selalu mencari pengakuan orang. Jadi kalau membunuh Yakobus itu adalah hal yang menyenangkan buat rakyat yang dia pimpin, dia rela, dia akan melakukan cara yang lain untuk membuat rakyatnya senang. Dan yang dia lakukan adalah dia menangkap salah seorang murid Yesus yang lain, yaitu
Petrus. Ini adalah Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus. Waktu itu Petrus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Petrus bukan orang yang takut lagi, dia orang yang berani. Setiap ketemu orang, dia bercerita tentang Yesus. Ketemu A, dia cerita Yesus. Ketemu B, dia cerita Yesus. Bahkan tidak cuma cerita tentang Yesus. Kalau dia lihat ada yang sakit, dia dengan berani menyembuhkan orang itu dalam nama Yesus. Petrus sudah bukan orang yang takut lagi karena di hatinya ada Roh Kudus. Nah, tapi hari itu tiba-tiba Petrus ditangkap oleh prajurit Herodes. Padahal dia tidak salah apa-apa, dia tidak melakukan kejahatan apa-apa, tapi dia ditangkap tiba-tiba. Dia dimasukkan ke penjara dan bukan hanya itu, dia dijaga oleh banyak prajurit. Prajurit yang menjaga dia ada 4 grup, 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 prajurit. Wah, kamu yang udah SD bisa menghitung ya. Kalau ada 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang, berarti ada berapa prajurit yang menjaga Petrus? Iya, benar. Ada 16 orang yang menjaga Petrus. Banyak sekali. Padahal Petrus bukan penjahat. Tetapi Alkitab mencatat jemaat-jemaat, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka dengan tekun mendoakan Petrus. Kamu gimana nih yang di rumah? Sudahkah kamu tekun berdoa? Nah, mungkin buat papa mama yang ikut mendengarkan ibadah online hari ini, sudahkah papa mama dengan tekun mendoakan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak? Sudahkah kamu tekun berdoa tentang sesuatu? Kalau kita mau ingat-ingat, kalau kita mau sadar, begitu banyak hal yang bisa kita doakan dengan tekun. Misalnya papa mama bisa berdoa dengan tekun untuk anak-anak. Untuk anak-anak supaya Roh Kudus memenuhi hati mereka. Untuk anak-anak supaya suatu hari mereka sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Untuk anak-anak supaya mereka dapat hikmat untuk sekolah. Mungkin juga anak-anak, kamu bisa dengan tekun loh berdoa. Misalnya untuk papamu, supaya papamu dapat pertolongan dari Roh Kudus dalam bekerja. Misalnya kamu anak-anak bisa berdoa dengan tekun untuk mamahmu, supaya mamahmu diberi Roh Kudus kesabaran untuk mengasihi kamu. Begitu banyak hal yang bisa tekun kita doakan. Malam itu Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Penjaranya mungkin penjara sangat dalam. Karena Herodes saking takutnya Petrus lari dari penjara. Sampai dijaga berapa tadi? 16 prajurit yang menjaga Petrus. Tidak cuma dimasukkan ke penjara, tapi Petrus dirantai, diborgol. Kalau zaman sekarang tuh pakai borgol gitu ya, tapi waktu itu pakai rantai. Tidak ada yang bisa melepaskan. Petrus pasti tidak bisa kemana-mana. Nah, tapi Petrus ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Malam itu Petrus tidur. Loh, kalau orang bisa tidur di dalam penjara, itu luar biasa. Berarti apa? Di dalam hatinya ada ketenangan. Dan pastinya bukan ketenangan yang dari dia sendiri, tapi ketenangan yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang cuma Roh Kudus yang bisa memberikan. Kak Intan aja nih ya, kalau disuruh firman untuk ibadah online gini ya, di depanmu gini, wah kadang-kadang Kak Intan gak bisa tidur, kepikiran aduh aku besok ngomong apa ya gitu. Tapi ini Petrus di dalam penjara, dan besok paginya itu perayaan Paskah, Herodes berencana untuk menampilkan Petrus di depan orang banyak. Petrus gak tahu apa yang terjadi besok. Bisa-bisa nasibnya dia sama seperti temannya si Yakobus yang dibunuh oleh pedang sama Herodes. Tapi Petrus tidak takut, dia tidur. Kalau orang bisa tidur itu berarti dia tenang hatinya. Dan itu salah satu yang Roh Kudus kerjakan. Yang Roh Kudus bisa kerjakan juga dalam hatimu, dalam hati kakak, dalam hati orang tuamu. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin kamu rasa takut, di tengah-tengah kondisi yang mungkin gak enak, tapi hatimu tetap tenang, kamu tetap punya damai sejahtera. Itu salah satu pekerjaan yang Roh Kudus bisa lakukan. Tiba-tiba malam itu ketika Petrus tidur, tiba
ruangan itu dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Ada apa ya? Petrus masih tidur, dia belum tahu ada apa yang terjadi. Petrus sedang tidur, di kanannya ada prajurit, di kirinya juga ada prajurit, tangannya dirantai, mungkin kakinya juga dirantai, pokoknya dia nggak bisa kemana-mana. Seorang malaikat Tuhan berdiri di situ. Apa yang dia lakukan? Membangunkan Petrus. Bayangkan ya, Petrus ini saking tenangnya, tidurnya sampai nyenyak sekali, sampai dia harus dibangunkan oleh malaikat itu. Petrus, bangun, segera bangun, kata malaikat. Ayo kamu bangun segera. Petrus bangun, dia disuruh malaikat pakai jubahmu. Dia pakai jubahnya, tapi dia belum tahu apa yang terjadi waktu itu. Dia dituntun oleh malaikat Tuhan untuk pergi. Dia lewat pintu yang satu. Dia masih belum sadar, mungkin saking nyenyaknya tidurnya, saking tenangnya hatinya. Lewat pintu yang kedua. Sampai akhirnya mereka sampai di pintu gerbang yang keluar dari kota. Petrus masih belum tahu. Bayangkan ya, dia sudah jalan sejauh itu, dia belum sadar apa yang terjadi dengan dia waktu itu. Pintu gerbang itu terbuka sendiri, lalu mereka keluar. Malaikat itu menuntun Petrus sampai di ujung jalan. Setelah itu malaikat itu pergi. Ketika malaikat itu menghilang, tiba-tiba Petrus sadar. Di mana aku? Oh, rupanya aku sudah keluar dari penjara. Dari tadi ternyata yang terjadi sama aku tuh beneran, bukan penglihatan, bukan mimpi. Petrus tahu ini pasti pertolongan dari Tuhan. Ini pasti malaikat Tuhan yang menolong aku, menuntun aku. Nah, sadar gak kamu kalau setiap hari dalam hidupmu, setiap saat dalam hidupmu dan hidupku, itu juga pertolongan dari Tuhan. Tapi seberapa sering kita sadar kalau Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu selalu menuntun, memimpin. Sama seperti Tuhan menuntun Petrus. Hari itu Petrus sadar, Roh Kudus yang ada di dalam Petrus menyadarkan Petrus kalau ini loh pertolongan Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita juga akan tahu, oh ini pertolongan Tuhan. Kita akan tahu, oh Tuhan itu ada. Oh, walaupun aku susah, Tuhan itu ada. Tuhan menolong. Itu juga yang bisa Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu. Setelah dari penjara, Petrus berpikir sebentar, lalu dia memutuskan untuk pergi ke rumah salah seorang yang bernama Maria. Petrus ketuk pintu, dok, 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 dok. Dia ketuk pintunya, dia dok, 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 dok. Ini aku. Bukain pintu, ini aku. Salah satu hambanya, hamba di rumah itu yang namanya Rode, dia kok kayak suara Petrus. Tapi nggak mungkin kan Petrus di penjara. Bukain. Petrus terus mengetuk pintu, bukain, ini aku. Rode sang hamba itu saking dia excited, saking dia senangnya, dia pergi. Dia belum bukain pintu, dia lupa bukain pintu, dia pergi kepada tuannya, dia bilang, ada Petrus. Mereka nggak percaya, nggak mungkin kan Petrus di penjara. Iya benar, itu Petrus. Orang-orang yang sedang berkumpul di rumah itu dan berdoa, mereka buka pintu. Dan mereka lihat, iya benar itu Petrus. Petrus kok bisa ada di sini? Petrus menceritakan seluruh pertolongan Tuhan yang dia dapatkan malam itu. Lalu Petrus menyuruh mereka menceritakan hal ini kepada murid-murid yang lain. Supaya mereka tahu juga kalau Allah itu beserta dengan kita. Kalau Yesus yang walaupun dia sudah naik ke surga, tapi dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia menolong, dia menyertai kita dengan Roh Kudusnya, bahkan dengan pertolongan dan caranya yang ajaib. Kita nggak sendirian. Petrus, itu yang ingin Petrus sampaikan. Untuk apa yang terjadi berikutnya, kita selesaikan ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-18. Di sini ditulis, pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apa yang telah terjadi dengan Petrus? Ayat yang ke-19. Lalu Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi Petrus tidak ditemukan. Masih ada rencana Allah buat Petrus, belum selesai. Allah menolong Petrus, Allah mengirim Petrus ke tempat lain. Supaya apa?
apa? Supaya berita Injil, berita keselamatan itu terus disebarkan kemanapun, sejauh mungkin yang dia bisa, sejauh mungkin yang murid-muridnya bisa, supaya semua orang tahu bahwa Yesuslah Allah, bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang mati, bangkit kembali, dan sekarang dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Allah yang sama, Roh Kudus yang sama masih bekerja. Dulu dia menolong Petrus, hari ini dia juga menolong kita semua. Menolong kamu, menolong papa mamamu, menolong kakak, menolong kita semua. Kamu bisa berdoa untuk papa mamamu. Papa mamamu juga punya masalah loh, mereka juga perlu didoakan. Kamu setelah ini selesai, kamu bisa datangi mereka. Katakan, "Pak, Mah, Allah itu menolong kita. Ada Roh Kudus, ada kuasa kebangkitan Kristus di dalam kita, ada Roh Kudus, dia bisa menolong kita." Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, firman kebenaran yang memberitahu kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Roh Kudus yang Engkau taruh di dalam hati kami adalah roh yang hidup, roh yang menghibur, roh yang menguatkan, roh yang menolong, bahkan roh yang mengingatkan kami akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terus bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan